عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، kita masuk pada bab karahatu sabbil humma, bab dibencinya perbuatan mencela penyakit demam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib atau ummil Musayyib. Jabir bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Nabi lalu bertanya, "Ma laki ya Umma Sa'ib atau ya Ummul Musayyib?" Apa yang kamu alami atau ada apa dengan engkau ini? Tuzafzifin, sampai engkau itu bergetar, menggigil. Sampai engkau itu menggigil. Ummu Sa'ib berkata, menjawab, al-humma la barakallahu fiha. Ini karena penyakit demam, dan semoga Allah tidak memberkati penyakit ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, la tasubbil humma, wahai Ummu Sa'ib, jangan kamu mencela penyakit demam ini. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Karena penyakit ini akan membersihkan, menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana kir itu alat yang dipakai oleh tukang besi untuk membersihkan kotoran-kotoran besi, karat-karat atau ya kotoran-kotoran besi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini Nabi memberikan penjelasan kepada kita bahwa salah satu penggugur dosa itu adalah penyakit. Salah satu penggugur dosa kita itu adalah penyakit. Dan tidak hanya menggugurkan dosa, tapi juga menambah kebaikan kita, pahala. Kemudian dalam hadis ini juga Nabi memberikan pelajaran agar kita tidak mencela penyakit. Apapun penyakit itu, seorang muslim yang diuji oleh Allah dengan penyakit, hendaknya dia bersabar dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksukaan dia terhadap takdirnya Allah. Termasuk adalah mencela penyakit-penyakit, ya. Dan tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Manfaatnya apa kita mencela penyakit itu? Ya. Penyakit itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada mencela, ngomel, lebih baik beristighfar, bertasbih, bertahmid. Itu yang akan memberikan manfaat dan akan memberikan kebaikan, kesembuhan insyaallah dengan izin Allah, daripada orang banyak mencela. Iki sakit opo iki, celaan demi celaan dia keluarkan, dan itu sekali lagi tidak memberikan manfaat. Dan biasanya orang mencela itu kan marah,
dan amarah itu berbahaya. Sepakat para pakar kesehatan, amarah itu menyebabkan kondisi fisik kita lemah, metabolisme tubuh kita tidak baik, berbagai macam penyakit bisa timbul dari apa? Dari amarah. Jadi kalau orang sakit ngamuk-ngamuk, tambah loro, tambah sakit. Apalagi sakitnya itu tidak hanya bertambah di dunia. Yang paling parah itu kalau kemarahannya karena tidak ridha terhadap takdir, maka dia akan merasakan sakit sampai di alam barzakh, sampai di akhirat kelak. Itu bahayanya. Maka lisan ini daripada mencela, kita ganti dengan ucapan-ucapan yang membangun motivasi kita, ya, membangun husnudzon kita, berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ini penggugur dosa-dosa saya. Jadi minta kesembuhan, minta kebaikan dari Allah, bukan malah mencela. Kenapa mencela penyakit itu tercela? Karena itu bisa muncul dari sikap tidak ridha terhadap takdir Allah. Padahal Nabi menjelaskan di balik penyakit itu ada apa? Ada kebaikan-kebaikan. Walaupun tentunya sekalipun penyakit itu mendatangkan kebaikan kalau kita sabar, tetap kita tidak diperbolehkan meminta sakit. Nabi mengajarkan kepada kita agar kita minta sehat kepada Allah, sehat selamat. Allahumma inni as'aluka al-afiyah wal mu'afah. Itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika orang itu sakit, dia harus menyadari bahwa sakit ini merupakan ketetapan dari Allah, ketentuan dari Allah, takdir yang Allah takdirkan, dan di balik penyakit ini pasti banyak kebaikan buat dia, pasti. Karena tidak ada keputusan Allah yang itu bersifat menzalimi kita, tidak ada. Tidak ada takdirnya Allah yang zalim terhadap manusia. Semua takdirnya Allah, semua itu mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba Allah. Tentunya jika hamba tersebut mampu menghadapi takdir tersebut dengan sabar, dengan ridha, dengan husnudzan, dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh dia mengeluh tentang sakitnya, mengeluh dalam artian menyampaikan apa yang dia rasakan, itu boleh. Umpamanya kita merasa menggigil, panas, gigi sakit umpamanya, kita boleh mengatakan gigiku sakit, kepalaku sakit, badanku sakit. Itu namanya menyampaikan apa yang dia rasakan. Ini termasuk perkara yang diperbolehkan. Nabi pernah menyampaikan bahwa panasnya beliau itu 2 kali lipat daripada panasnya manusia yang lain. Namun jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mencela penyakit, atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan, atau kata-kata yang menunjukkan sikap su'udzan, berburuk sangka kepada Allah, seolah-olah Allah itu menzalimi dia. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya sudah gini, kok saya? Loh, ya Allah, miskin, kasihan. Kenikmatan Allah yang ente terima itu berapa? Ujian Allah itu berapa? Terkadang orang karena mohon maaf, karena bodohnya dia, lemahnya iman, itu protes terhadap takdir Allah. Padahal Allah baru memberi penyakit hanya beberapa saat. Dan penyakit itu kalau dia sikapi dengan baik, Allah ganti dengan yang lebih baik, luar biasa. Tapi karena kebodohan manusia, ketidaksabarannya, ya, dan itu dari hati yang berpenyakit, jarang itu dia membaca ayat Allah, akhirnya muncul kata-kata, melontarkan kata-kata tersebut. Kenapa kok hidup saya seperti ini?
Allah, apalagi sampai jelas-jelas mengatakan Tuhan itu tidak adil. Loh, ini banyak lihat sinetron ya. Kata-katanya itu luar biasa berat. Kata masyayikh di sini, wa fa'idalah wala ya'ni hadzal istislam lil asqam wa 'adam at-tadawi fa innahu ma'murun bihi syar'an. Sekalipun kita tidak diperkenankan mencelah penyakit, namun bukan berarti kita diperintahkan untuk menyerah terhadap penyakit dan membiarkan diri kita digerogoti penyakit dan tidak berobat. Bukan berarti seperti itu. Karena berobat, mencari obat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari syariat selama obat yang kita cari atau cara-cara kita berobat itu halal. Tidak boleh berobat dengan cara-cara yang haram atau dengan obat-obatan yang haram. Kemudian babun nahyi an sabbir rih wa bayani ma yuqal 'inda hububiha. Babun nahyi an sabbir rih, larangan mencelah angin dan penjelasan apa yang perlu diucapkan ketika angin berhembus. Dari Abu Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, jangan kamu cela angin itu, jangan kamu caci maki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, jika kalian melihat apa yang kalian tidak sukai, faqulu, maka berdoalah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin ini dan kebaikan apa yang Engkau perintahkan kepada angin ini. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih. Ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini, wa syarra ma fiha, dari kejelekan apa yang dibawa oleh angin ini, wa syarri ma umirat bihi, dan dari kejelekan apa yang Kau perintahkan dengan angin ini. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Yang dimaksud kata-kata ketika kalian melihat apa yang kalian anggap buruk atau yang tidak kalian sukai, yang dimaksud di sini adalah min asfiha wa syiddatiha. yakni ketika kita melihat angin itu berhembus keras, angin itu datang dengan hembusan yang keras, itu sesuatu yang kita takutkan. Apalagi menerbangkan berbagai macam hal, berbagai macam apa yang ada. Ya. Ini satu peristiwa yang biasanya menimbulkan ketakutan. Maka pada saat itu orang berdoa kepada Allah, minta agar Allah mengendalikan rih ini dan tidak menimpakan keburukan kepada kita, tapi kita minta manfaat kebaikan dari rih yang Allah hembuskan ini. Karena semua ini adalah tentara-tentara Allah, semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu doa ikhwan fillah, kalau kita melihat angin yang kita rasa sangat kencang dan bisa membahayakan, maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya. Kami mohon kebaikan rih ini, angin ini, wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi, dan seterusnya. Ini juga sebagai penjelasan bahwa seorang muslim hendaknya dia mengedepankan doa, mengedepankan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala kondisi. Hindari kata-kata
yang bersifat caci maki, ya, mencela angin, atau kalau bukan angin hujan, ya, hujan turun ngamuk. Kenapa kok hujan? Ya. Dan dikasih hujan ngamuk. Ya hakadha manusia. Padahal itu semua sekali lagi merupakan makhluknya Allah, dan Allah yang menjadikan mereka itu bergerak. Allah yang menggerakkan angin, Allah yang menurunkan hujan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rihu min rauhillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rih, angin itu termasuk atau bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ti birrahmah, dia datang membawa rahmat, wa ta'ti bil azab, dan dia datang juga membawa azab. Azab bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendustakan Allah, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Betapa banyak umat yang dihancurkan dengan rihun asif, dengan angin yang bertiup kencang, yang memporak-porandakan rumah-rumah mereka, menghancurkan rumah mereka, tanah mereka, gedung-gedung mereka. Jadi dia datang dengan membawa rahmat, dia juga datang membawa azab. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Kata Nabi, jika kalian melihat angin tersebut, maka janganlah kalian cela. Wasallallahu khairaha, mintalah kepada Allah kebaikannya. Ya. Tadi doanya jelas, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Ya, jadi minta kebaikannya. Wasta'idzu billahi min syarriha, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Hadis riwayat Abi Dawud dengan sanad yang hasan. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika angin bertiup kencang, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalam angin ini, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa yang diutus dengannya angin ini. Kemudian, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan apa yang ada di dalamnya, dan keburukan apa-apa yang diutus dengannya. Jadi minta kebaikan dari angin tersebut kepada Allah, dan minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal atau bencana yang diakibatkan oleh angin tersebut, ya. Karena pengendalinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Angin itu dia bergerak sekali lagi berdasarkan perintah Allah. Semua berdasarkan perintah Allah. Kemudian bab karahati sabbidik, bab tentang dibencinya perbuatan mencela ayam jago. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud diq, janganlah kalian mencela ayam, fa innahu yuqidhu lis-salah, karena dia membangunkan salat. Artinya ad-diq di sini adalah apa? Ayam yang berteriak, berkokok. Kenapa tidak boleh dicela? Ya, selain dia adalah makhluk Allah, Allah yang menyuruhnya. Selain itu kata Nabi, fa innahu yuqidhu lis-salah, karena dia membangunkan orang untuk salat. Min sya'nil muslim ay yarghab bi kulli ma yu'inuhu ala ta'ati Allah ta'ala wa yunabbihu ila dhalik.
Makanya kata para ulama, sesungguhnya di antara hal ya, atau perkaranya orang muslim itu hendaknya dia senang dengan apa-apa yang membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian babun nahyi an qaulil insan mutirna binau'in kadza. Larangan dari ucapan kami diberi hujan ini disebabkan oleh bintang ini dan bintang itu. Itu termasuk perkataan orang-orang jahiliyah yang menisbahkan turunnya hujan dengan dia menisbahkan turunnya hujan atau menyatakan turunnya hujan itu disebabkan oleh makhluk-makhluk tertentu. Ya, atau bintang, kalau dalam konteks ini bintang-bintang tertentu. Ini merupakan tradisi dan pemikiran serta akidahnya orang-orang jahiliyah. Mereka tidak menisbahkan segala peristiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dinisbahkan kepada apa? Kepada makhluk Allah. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala, Zaid bin Khalid berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah fi ithri sama'in kanat min al-lail." Nabi pernah salat bersama kami salat subuh di Hudaybiyah, yang mana malam hari itu telah turun hujan. Jadi saat subuh masih ada bekas-bekas air hujan. Falamman sarafa, tatkala Nabi selesai salat, beliau menghadap kami, menghadap orang, menghadap manusia, aqbala 'alan nas, faqal, kemudian beliau bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, Allah Azza wa Jalla berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bih wa kafir. Kata Allah, di pagi hari ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Ada hamba-hambaku yang beriman, ada hamba-hambaku yang kafir. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami diturunkan atau kami mendapatkan hujan ini, hujan diturunkan kepada kami ini disebabkan karunia dan rahmatnya Allah. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, maka orang tersebut adalah orang beriman kepadaku dan dia kufur kepada bintang. Adapun orang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kami mendapatkan hujan, turunnya hujan kepada kami ini karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam keterangan yang terkait dengan hadis ini disebutkan di sini annal fa'il al-haqiqi fil hawadits wallah subhanahu wa ta'ala, bahwa yang atau pelaku yang hakiki yang menggerakkan semua peristiwa tanpa kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bergerak kecuali atas izin Allah. Jika Allah tidak mengizinkan bergerak, maka tidak akan bergerak. Fayanbaghi nisbatuha ilai, maka sepatutnya menisbahkan segala sesuatu kepada Allah. I'tiqad anna al-asbab mujida li musabbabatiha haqiqah kufrun wa isyraku billahi azza wa jalla. Meyakini bahwa sebab-sebab itu yang melahirkan musabbabnya, yang melahirkan dampaknya, ini merupakan kekufuran dan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya apa, ikhwani fillah? Memang ada sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Allah ciptakan sunnatullah, itu namanya sunnatullah dalam semesta ini. Tapi ingat, sebab dan akibat. Sebab ini tidak akan memunculkan akibat kecuali dengan siapa? Izin Allah. Tidak mungkin sebab ini menimbulkan akibat tanpa izin dari Allah. Akibat ini siapa yang menciptakan? Ya Allah. Jadi jangan bersandar kepada sebab. Jangan bersandar kepada sebab. Api itu sebuah sebab yang mengakibatkan panas atau terbakarnya sesuatu. Itu sunnatullah. Siapapun dikorek, dilempar api, terbakar dia, panas. Ada api, ada hawa panas, ada bakar, ada yang terbakar. Namun kalau Allah tidak berkehendak membakar, dia tidak akan membakar, justru akan berubah menjadi sesuatu yang mendinginkan. Kasusnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di situ pelajaran penting bahwa bukan api yang menciptakan panas. Yang menciptakan panas siapa? Allah. Tetap Allah. Itu artinya apa? Jangan sampai kita meyakini sebab-sebab itu yang pasti melahirkan Allah. Kenapa saya menghindari ini? Kenapa saya melakukan itu? Karena ini perintahnya Allah. Itu saja. Itu biar selamat akidah kita. Kenapa saya berobat? Bukan karena dokter bisa menyembuhkan saya. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan sampai kita datang ke rumah sakit itu dengan keyakinan ini di tangan dokter ini sembuh penyakit saya. Hati-hati. Kenapa saya berobat? Karena ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasul, saya berobat. Saya disuruh ikhtiar. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Sehingga ketika dia berangkat ke dokter, sekalipun dokternya dokter top nomor 1, hatinya tidak ke dokter situ, Pak. Hatinya tetap kepada Allah dia. Dia yakin kalau sehebat-hebatnya dokter, Allah tidak mengizinkan sembuh, tidak akan terjadi kesembuhan. Maka hati-hati dalam melihat sebab dan akibat ini, Pak. Jangan sampai kita bersandar kepada sebab-sebab ini. Ya. Lek ngombe obat ini pasti sembuh. Loh, hati-hati omongan itu. Ini ikhtiar. Kita minum obat, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan izin Allah sembuh. Ya. Jadi terus kaitkan dengan Allah. Dan memang Allah yang menyembuhkan, yang tidak menyembuhkan, yang mengizinkan kita sembuh, mengizinkan kita belum sembuh, semuanya Allah Subhanahu. Itu maksud dari bahwa jangan sampai kita meyakini asbab ini mujidah. Dia yang mengadakan, ya, yang mengadakan akibatnya, dampaknya lah. Ini ada, belum tentu itu ada. Ya, sebab ada belum tentu akibat ada. Kenapa? Karena Allah yang mengadakan akibat ini, Pak. Maka sebab akibat atau usaha-usaha yang kita lakukan ini, kita melakukannya hanya sebagai ketaatan kita kepada Allah agar kita ikhtiar. Agar kita apa? Ikhtiar. Kenapa ini berobat? Ikhtiar, Pak. Ikhtiar itu usaha yang Allah perintahkan kepada saya. Kenapa ente belajar? Ikhtiar. Karena ini perintah Allah kepada saya untuk belajar. Kenapa ente bekerja? Ikhtiar. Karena Allah perintahkan saya untuk bekerja. Apakah kemudian dengan kita bekerja ngoyoh pasti dapat hasil? Belum tentu. Kalau Allah tidak mengizinkan, tapi tetap kerja. Ya. Jangan pakai takdir kepada Allah lalu tidak bekerja. Wis kabeh wis takdirno wis. Lalu sakit tidak berobat, tak duit-duit tak kerja, tak ngerti apa-apa tak belajar, ya. Dizalimi orang menang, kabeh takdir lah. Takdir itu kita juga, takdirnya Allah juga memerintahkan kita untuk berupaya. Orang besok ujian, malamnya tak belajar. Kenapa tidak belajar? Lo lek ditakdir lo lulus ya lulus, lek takdir tak lulus ya tak lulus. Apakah benar kalimat seperti itu? Tidak benar. Takdir kalau belum terjadi kita wajib untuk ikhtiar.
Kalau sudah terjadi sami'na wa ata'na, radina billah. Ya. Kalau belum terjadi ikhtiar. Kalau sudah terjadi radina billah. Radina biqada'illah wa qadarihi. Ini penting ikhwani fillah. Terkadang kita ini, hati kita ini bergantung kepada sebab-sebab ini, Pak. Hati-hati. Hati ini gak boleh bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada siapa? Khalik. Salah satu ciri atau indikator orang itu bergantung kepada makhluk, cirinya apa? Ini bisa menjadi koreksi buat diri kita masing-masing. Salah satu ciri orang bergantung kepada makhluk itu apa? Dia kalau usaha jarang berdoa. Itu biasanya orang bergantung kepada usahanya. Kalau antum usaha kemudian jarang berdoa, itu artinya secara tidak langsung antum merasa bahwa usaha antum yang akan menghasilkan. Maka cirinya orang yang bertauhid itu tawakal yang terlihat dari apa? Usaha dan doanya yang maksimal. Kalau antum dah doa, hati-hati, jangan-jangan kita sudah bersandar kepada makhluk. Orang kalau sudah bersandar kepada sesuatu, dia melupakan yang lain. Orang kalau bersandar kepada makhluk, dia akan melupakan Allah, itu pasti. Bersandar kepada Allah, dia akan melupakan makhluk. Maka ciri yang paling bisa kita lihat, bisa kita rasakan kita bersandar kepada Allah apa tidak? Doa. Bagaimana doa kita? Selain kita mengontrol kondisi hati kita, ini hati ini kemana? Kecenderungannya jatuhnya ke makhluk atau ke Allah? Kemudian lisan ini apa yang diucapkan? Kalau terus makhluk, dokter itu hebat, istimewa, dokter itu istimewa, dokter. Berarti dia sudah seolah-olah meyakini bahwa yang menyembuhkan dia bukan Allah tapi dokter. Ya. Terima kasih kepada dokter Naam. Terima kasih kepada orang yang membantu kita. Terima kasih. Sebagai apa? Bahwa orang ini dijadikan sarana oleh Allah untuk menyembuhkan saya. Terkadang orang saking memuji manusia, dia lupa dengan Allah. Memuji dokter tapi lupa dengan Allah. Syukran dok, masya Allah, syukran, terima kasih. Wala kalimah alhamdulillah. Wala kalimah bersyukur kepada Allah. Ini hati-hati ikhwani fillah. Maka jangan sampai kita ini bergantung kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nisbatul hawadith li asbabiha ma'itiqad anna al-mu'athir al-haqiqi wallah jaiz. Namun menisbahkan kejadian apapun kepada sebab-sebabnya dengan meyakini bahwa yang menimbulkan sebab ini adalah Allah, itu diperbolehkan. Umpamanya kita mengatakan bahwa ini awan ini menurunkan hujan. Dengan keyakinan yang menurunkan hujan atas izin Allah, itu tidak ada masalah, ucapan seperti itu. Tapi tetap keyakinan kita bahwa semuanya yang menggerakkan siapa? Allah. Kita hanya menyebutkan tentang proses. Itu diperbolehkan, Pak. Oh alhamdulillah biiznillah, saya minum obat ini sembuh. Saya minum obat ini sembuh. Ya. Itu ucapan mengandung dua kemungkinan, obat yang menyembuhkan atau obat ini sebagai wasilah. Maka kalau orang mengucapkan alhamdulillah dengan izin Allah saya minum obat ini sembuh, diperbolehkan. Kenapa? Karena dia masih meyakini bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi ini sebagai wasilah, sebagai perantara kesembuhan dia yang Allah berikan, perantaranya melalui obat ini. Wa in kana makruhan lima fi dhahirihi min kufrin li ni'matillahi al-mujid laha, walaupun tidak disukai, hati-hati ucapan-ucapan seperti itu ya. Sekalipun keyakinan kita kepada Allah ya. Tapi jangan sampai kita sering mengucapkan kata-kata yang seolah-olah Allah tidak punya kehendak, Allah tidak punya kuasa. Kana ahlul jahiliyah idza nazala matar inda tulu'i najmin aw ghurubihi nasabu dzalikal matar ilaihi. Orang-orang jahiliyah ketika hujan turun, ketika ada bulan yang terbit, bulan yang muncul, atau bintang yang muncul, atau bintang yang tenggelam, mereka menisbahkan kepada bintang itu, Pak. Gara-gara bintang iki.
bintang ini, kalau ada bintang ini pasti hujan, gara-gara bintang ini. Mereka lupa dan mereka tidak meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab tahrim qawlihi li muslim ya kafir. Bab diharamkannya ucapan seorang muslim kepada muslim yang lainnya dengan, atau panggilan orang muslim kepada muslim yang lainnya dengan panggilan hei kafir, hei kafir. Hati-hati dengan takfir, ya. Menvonis saudara kita dengan ucapan kafir, berat konsekuensinya. Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Umar, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma." Fa'in kana kama qala wa illa raja'at alaihi, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, jika seorang berkata kepada saudaranya, li akhi, saudara semuslim, ya kafir, hei ente kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapan ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Fa'in kana kama qala, dia ucapan ini akan kembali kepada saudaranya yang kafir kalau ucapannya benar. Memang orang ini menurut Allah kafir. Wa illa, kalau ternyata orang yang divonis kafir ini menurut Allah tidak kafir, kekafirannya kembali ke dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang memberikan peringatan terhadap kita semua agar tidak mudah menvonis saudara-saudara kita dengan vonis kafir atau vonis-vonis yang lain, karena bisa kembali kepada orang yang menvonis. Kalau kita menvonis orang umpamanya dia orang tidak baik, orang jahat, itu masih mending, Pak. Kalau itu kembali ke kita orang jahat masih mending. Tapi kalau sudah kafir, kafir itu murtad, hilang sudah imannya. Makanya kata para ulama, orang muslim, seorang muslim bisa dalam hitungan detik dia menjadi murtad. Kenapa? Salah satunya dengan memvonis saudaranya. Ternyata vonisnya salah. Karena apa? Gegabah dia, emosi, dia tidak berpikir, dia tidak punya ilmu. Maka hati-hati ikhwani fillah dengan aliran-aliran takfiri yang gampang mengkafir kafirkan orang. Itu banyak, termasuk saudara-saudara kita. Dengan mudahnya mengatakan kafir, fulan kafir, la haula wala quwwata illa billah. Orang dulu, ulama itu kalau memvonis orang kafir murtad, itu melalui pengadilan. Kalau ada orang punya pendapat yang dianggap ini sudah bertentangan dengan prinsip iman, akidah, itu disidang dalam pemerintahan Islam, dihadirkan ulama, diajak dialog, baru diputuskan. Iki baru ngaji sekali, ya Allah. Ya. Kalau tidak kafir apa? Mubtadi, ahli bidah. Hati-hati dengan vonis ini, kembali ke kita, Pak. Maka seorang muslim yang bertakwa kepada Allah itu sangat-sangat takut. Kalau ada orang ngaji kemudian gampang menvonis, salah ilmunya itu, pasti salah. Niatnya salah atau ilmu yang dicari salah, buku yang dibaca salah, pasti. Karena orang kalau belajar Islam, Pak, dia tahu Islam, demi Allah dia akan lebih hati-hati, dia akan lebih tawadhu, dia akan lebih menghormati orang. Itu orang kalau belajar benar Islamnya. Tapi kalau ada orang dulunya Masya Allah dengan orang bisa gaul, Assalamualaikum, lalu belajar kemudian eksklusif, semuanya dianggap seperti syaitan, ya, melihat dengan kacamata kebencian, mulutnya kafir mubtadi, khalas. Ada yang keliru itu, ada yang salah. Maka di sini bukan hanya kafir loh ya, termasuk vonis-vonis tercela yang lain. Hati-hati. Biarkan itu yang yang menghandle itu ulama-ulama, orang-orang yang memang mengerti. Bukan kita ya baru belajar 4 tahun, 5 tahun, itu bukan ulama, enggak ada ulama ini. Ya, Imam Mujtahid itu ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kita ini belajar.
Hati-hati dengan ucapan ini. Saya sampaikan ini sampai saudara-saudara kita. Wallah. Bahkan ada seorang anak yang baru belajar ngafirkan ustaz. Bayangkan, cik nemen nih antum ini. Ya. Wah, ustaz ini ngajak orang kepada sunnah, kepada akidah yang benar. Kafir itu. Gara-gara tidak mau ngafirkan pemerintah. Ya. Itu ada di sekitar kita. Makanya saya terus mengingatkan, hati-hati. Ya. Kita punya anak kok ngaji pulang kok semakin kasar sama orang tuanya, lisannya semakin tajam. Oh, hati-hati Pak. Itu bukan belajar akidah salaf saleh itu. Itu belajar akidahnya syaitan. Karena syaitanlah yang Allah katakan sebagai makhluk yang membuat kebencian. Itu syaitan. Ya, itu jambi-jambinya syaitan yang dibaca itu. Bukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia memahami hadis Nabi dengan pemahaman bukan dengan pemahaman ulama yang benar. Maka diperingatkan oleh para ulama, hati-hati dengan ucapan-ucapan itu. Abu Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, man da'a rajulan bil kufri, siapa yang memanggil saudaranya dengan kekufuran, au qala aduwallah, atau dia menyebut kawannya dengan aduwallah, hei musuhnya Allah, walaysa kadzalik, padahal dia bukan orang kafir, dia bukan musuhnya Allah, illa har alaih, kecuali ucapan ini akan kembali kepadanya. Ya Allah. Har artinya raja'a kembali. Maka di dalam hadis ini, di dalam dua hadis tadi, tahrim wasfil muslim bil kufri au bi ayyi wasfin fihi ma'na al kufur, diharamkannya mensifati saudara muslim dengan kekafiran atau sifat-sifat yang memiliki makna kekafiran. Wa ma'na wasfi musliman bil kufri wa i'taqada kufrahu duna dalilin qati' alaih faqad kafar li ja'lil imani kufran. Orang yang mensifati saudara muslimnya dengan kekafiran dan meyakini kekafirannya tanpa dalil yang qati', dalil yang pasti, maka dia telah kufur karena dia telah menjadikan keimanan sebagai kekafiran. Artinya saudaranya masih mukmin, tapi dia yakin itu kekafiran. Itu bahaya sekali, ikhwani fillah. Maka kita sebagai seorang muslim, dan kita ini bukan ulama, dan tidak ada di sini ulama dalam pengertian orang dulu. Yang ada dai, ustaz panggilan dai. Itu tidak ada berhak untuk melontarkan kata-kata vonis kepada saudaranya tanpa burhan, tanpa petunjuk yang jelas. Biarkan itu kibar, ulama-ulama besar, imam-imam. Kalau antum tidak punya pendapat dari mereka, diam. Karena salah satu, ikhwani fillah, salah satu penyebab permusuhan yang tidak pernah padam karena vonis-vonis ini mudah dilontarkan. Si Ustadz Fulan melontarkan ini dan ini punya pengikut. Bagaimana kemudian kita bisa mengakurkan? Salah satu penyebabnya apa? Lisan. Ya. Bukan mengajarkan ilmu, tapi gemar menvonis, seneng. Ya. Kenapa? Bangga dia punya jamaah, punya pengikut. Wah lah ya. Hati-hati dengan vonis-vonis kekafiran dan seterusnya. Tugas kita adalah menyampaikan hujjah, menyampaikan ilmu. Ya akhi, jangan berbuat seperti ini. Ini merupakan perbuatan yang terlarang. Dengan ilmu, bukan dengan pendapat fulan, dengan hawa nafsu kita. Ya. Hati-hati dengan vonis. Kemudian babun nahyi 'anil fuhsh wa bada'il lisan. Ya. Larangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Ya, ini kelihatannya semuanya ini larangan-larangan yang terkait dengan lisan dari tadi ya. Di sini Imam Nawawi rahimahullah membuat bab larangan mengucapkan kata-kata fuhush. Fuhush itu kata-kata kotor, kata-kata jorok ya. Wa bada'il lisan, dan lisan yang tidak baik. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an." Kalau sudah belum 42. Hah? Oh, 1 menit lagi. 42 guys. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an."
Seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min, seorang mukmin itu bukanlah ta'an, orang yang suka mencela. Walal la'an, bukanlah orang yang suka melaknat. Walal fahish, bukanlah orang yang mengucapkan kata-kata kotor. Walal badhi, dan bukan juga orang yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Fahish, badhi, itu kata-kata yang kotor, jorok, kata-kata yang tidak baik, kasar. Kata Nabi, laisal mu'min, orang mukmin bukanlah orang yang seperti itu. Orang mukmin bukanlah orang yang seperti itu. Maka orang mukmin itu orang yang menjaga lisannya dari ta'an. Ta'an itu mencela. Itu ukuran, salah satu ukuran orang itu mukmin yang baik apa tidak. Kalau dia mampu menjaga hada lisan, itu salah satu ukuran dia mukmin yang baik. Laisal mu'min bit ta'an. Ta'an itu suka mencela. Kabeh wong dicela. Walal la'an, suka melaknat. Mal'un fulan, mal'un. Sehari ngomong mal'un 100 kali. Kabeh di mal'un. Oh, hati-hati. Ini juga di dalam hadis yang sahih. Laknat itu juga bisa kembali ke kita, Pak. Laknat itu bisa kembali ke kita. Kalau orang yang kita laknat tidak terlaknat di sisi Allah. Hati-hati dengan ucapan mal'un. Dan sering kita dengar di sekitar kita kata-kata mal'un ini diucapkan. Antum saya sampaikan pernah pernyataan Ustaz Khalid, Allah yarhamhu. Saya masih ingat. Kata beliau, kalau seandainya di daerah di Sasa ini kata-kata mal'un itu bisa terlihat, itu akan berseliweran itu. Berseliweran itu. Kata ya guyonan beliau, dan sahih. Artinya banyaknya di antara kita yang mudah mengucapkan mal'un fulan, la'natullah, mal'un. Itu kalimat yang memang harus kita hindari. Nah, ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ada orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah, tapi bukan tugas kita langsung menvonis dengan laknatlah. Tugas kita adalah menyampaikan, hei kamu jangan melakukan perbuatan ini karena ini perbuatan yang dilaknat. Itu tugas kita. Bukan langsung, hei kamu terlaknat, laknat, ente manusia terlaknat. Lah. Tapi kita hanya menyampaikan perbuatanmu ini bisa mendatangkan laknat. Itu tugas kita berdakwah, menyampaikan, bukan menfonis. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.